Apakah kamu tahu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan tersebut memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia memang memiliki keberagaman. Keberagaman tersebut harus mampu dijaga dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai demi terwujudnya persatuan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman akan menjadikan kehidupan yang harmonis. Pentingnya harmoni dalam keberagaman. Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki berbagai keberagaman, baik keberagaman suku, agama, ras, maupun antar golongan. Keberagaman tidak akan menjadi penghalang terwujudnya persatuan Indonesia. Keberagaman menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun memiliki keberagaman, Indonesia tetap satu. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Manfaat harmoni dalam keberagaman. Yang pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Kehadiran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat mencegah terjadinya konflik akibat keberagaman bahasa. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat diwujudkan dengan cara integritas, kejujuran, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, terciptanya sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat memupuk harmonisasi dalam keberagaman. Yang keempat, meningkatnya kerjasama. Dalam hal ini, sifat-sifat primordial dalam pembangunan nasional dapat memajukan bangsa dan menciptakan keteraturan sosial. Faktor pendorong harmoni dalam keberagaman. Yang pertama adalah kultur. Kultur merupakan nilai-nilai kebudayaan yang lahir dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan hal ini, setiap daerah memiliki keunikan masing-masing, sehingga daerah lain dapat mengenalnya. Hal ini menyebabkan perkuatan harmoni dalam keberagaman. Yang ketiga, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur secara merata juga dapat mencegah kesenjangan sosial dalam masyarakat. Faktor penghambat harmoni dalam keberagaman. Yang pertama, egoisme. Egoisme adalah mengutamakan dan menguntungkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Padahal dalam bermasyarakat kita harus tolong-menolong. Yang kedua, etnosentrisme. Sikap mengunggulkan masyarakat atau kebudayaan sendiri daripada kebudayaan yang lain, sehingga meremehkan kebudayaan yang lain. Etnosentrisme menyebabkan konflik horizontal dan melemahkan persatuan sehingga kehidupan yang harmonis sulit terwujud. Dan yang ketiga adalah eksklusifme.
Jika memisahkan diri dari masyarakat, sikap ini mengakibatkan tidak adanya interaksi dengan individu atau kelompok lain, sehingga tidak terjadi harmoni dalam keberagaman. Prinsip-prinsip mengatasi konflik sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tiap agama tentu mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi umatnya. Dalam hal ini, penyelesaian konflik dilandasi dengan nilai moral dan etika. Artinya, harus dilakukan pada saat hati tenang dan penuh kasih sayang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan seluruh bangsa Indonesia harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Artinya, setiap individu harus mengupayakan untuk menjaga harkat dan martabat manusia Indonesia dengan tidak melanggar hak asasi manusia dalam proses penyelesaian konflik. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengandung arti bahwa bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI dengan cara meningkatkan kecintaan terhadap tanah air sehingga perdamaian dan stabilitas di tengah keberagaman dapat terwujud. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ketenangan dalam permusyawaratan perwakilan. Menyelesaikan masalah secara musyawarah mencerminkan prinsip kerakyatan, yaitu nilai sila keempat yang menghendaki tercapainya mufakat, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan juga menghendaki adanya putusan yang adil atas penyelesaian konflik. Artinya, putusan konflik harus mampu diterima oleh pihak yang berkonflik dan tidak merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Metode-metode penyelesaian konflik. Yang pertama, negosiasi, yaitu dengan cara kedua belah pihak mengajukan permintaannya dan akhirnya permintaan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain. Yang kedua, mediasi, dengan cara menghadirkan pihak ketiga. Pada proses ini, pihak ketiga hanya bersifat saran dan boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Yang ketiga, arbitrase, dengan cara kedua belah pihak menghadirkan sosok yang berkompeten dan keputusan ini bersifat wajib dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, dengan cara musyawarah mufakat. Sikap ini sangat dibutuhkan dalam suatu kebijakan atau keputusan masa tertentu demi kepentingan orang yang banyak. Semua orang punya peran masing-masing. Hidupmu bukanlah milikmu seorang. Aku tidak akan membiarkan temanku mati. Kata-katamu itu, keyakinanmu itu bukanlah pembodohan. Berkat perkataanmu itu, dia hidup mengenggam itu sampai akhir. Ini bukan tentang apa yang aku mau, tapi tentang apa yang terbaik buat kita semua. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merdeka!